Selamat pagi semuanya. Pada mata kuliah Dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja kali ini, topiknya adalah penerapan K3 di sektor informal dan UMKM. Diharapkan setelah melihat video ini, mahasiswa akan dapat lebih memahami implementasi K3 di sektor informal dan UMKM. Video dalam sesi ini merupakan tugas kelompok mahasiswa. Di sini mahasiswa akan membuat video dengan durasi 5 hingga 8 menit yang akan memberikan penjelasan analisa mengenai video implementasi K3 di sektor informal atau UMKM. Sumber video bisa berasal dari dokumentasi pribadi ataupun dari internet, tetapi jangan lupa disebutkan referensinya ya. Baik, berikut adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami kelompok 3 akan menjelaskan mengenai penerapan K3 pada sektor informal dan UMKM. Halo semuanya, saya Pak Slamet. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai unsur keselamatan pada ruang lingkup usaha mikro, kecil menengah atau biasa disingkat UMKM. Kali ini, UMKM yang akan kita bahas adalah industri batik dari perusahaan Batik Putra Gofur. Batik Putra Gofur merupakan sebuah perusahaan produsen batik asal Pekalongan, Jawa Tengah yang didirikan pada tahun 1985. Batik Putra Gofur memproduksi berbagai macam kain batik. Sayangnya, Pak Slamet masih menemukan kurangnya penerapan unsur K3 pada perusahaan tersebut. Kurangnya penerapan unsur K3 tentunya dapat mengancam keselamatan para pekerja pada perusahaan tersebut. Supaya lebih jelas, Pak Slamet akan menunjukkan kepada kalian permasalahan yang Pak Slamet temukan pada beberapa industri batik terhadap penerapan unsur-unsur K3. Penerapan unsur ergonomi. Faktor sikap tubuh dalam bekerja berkaitan dengan semua sikap tubuh yang tidak alamiah dalam bekerja. Sikap menjangkau barang yang melebihi jangkauan tangannya harus dihindarkan agar dapat tercipta kenyamanan dan terhindar dari masalah muskuloskeletal. Penerapan unsur ergonomi yang kedua, penataan dalam sistem kerja menuntut faktor manusia sebagai pelaku atau pengguna menjadi titik sentralnya. Dikenal dengan Human Centered Design atau HCD, unsur keterbatasan manusia menjadi patokan dalam penataan suatu produk yang ergonomis. Penerapan unsur manajemen risiko. Perhatian ini berhubungan dengan manajemen risiko, yaitu tahap pengendalian risiko. Salah satu risiko yang mungkin terjadi dalam proses produksi batik adalah human error, yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja. Dilakukan pelatihan ini untuk mencegah terjadinya human error. Pada gambar ini, terlihat potensi terjadinya bahaya ergonomi di mana bahan batik dalam jumlah banyak yang harus dilipat secara manual dan dengan posisi yang sama dapat menyebabkan beberapa masalah ergonomi, yaitu gangguan muskuloskeletal dan nyeri di punggung bawah. Batik Putra Gofur juga memberikan jaminan kesehatan untuk karyawannya berupa kegiatan liburan yang terjadwal, tunjangan hari raya, penghargaan karyawan berprestasi, serta kegiatan keagamaan yang rutin setiap minggunya. Upaya ini dilakukan untuk memenuhi peraturan dalam K3, di antara lain yaitu: yang pertama, memberikan jaminan kesehatan untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Tahun 1945 Pasal 28, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 35. Yang ketiga, pemberian upah hari raya sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Hal ini juga diatur dalam Pasal 2, Pasal 5, dan Pasal 10. Dalam video ini, kita juga dapat melihat beberapa tahapan dalam proses produksi batik yang dihasilkan Batik Putra Gofur. Dalam bekerja, penggunaan alat pelindung diri merupakan usaha terakhir dalam melindungi keselamatan dan kesehatan kerja.
Pekerja batik Putra Gofur telah menggunakan APD dengan baik, namun belum secara optimal. Dibuktikan dengan adanya penggunaan penutup rambut dan sarung tangan karet. Namun belum terlihatnya penggunaan masker, sepatu, dan goggles. Dalam video juga terlihat bahwa batik Putra Gofur memiliki kondisi ruang kerja yang cukup baik. Untuk mencapai visi, batik Putra Gofur selalu mengutamakan semangat kerja karyawan. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tepatnya pada pasal 4, yaitu memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, serta memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Nah, sekarang kita udah tahu kan mengenai penerapan unsur-unsur K3 dalam perusahaan. Pak Slamet ingin mengingatkan kepada kalian semua untuk selalu menerapkan unsur-unsur K3 dalam lingkungan pekerjaan, khususnya di sektor UMKM. Terima kasih.